Oke, baik ya. Salve, selamat malam, Ibu Sarma Sitorus. Malam. Ya, Ibu Sarma Sitorus, kalau boleh tahu Bu, dari Katolik, Protestan atau non-Kristiani? Protestan. Protestan, oke baik. Ya, Protestan dari gereja mana Bu? Immanuel. Metodis. Metodis. Oke, Iya. baik ya. Oke, tahan dulu ya Bu. Saya sapa dulu ya Paman Momo ya. Kalau Paman Momo tidak monitor, saya turunkan ya. Halo Paman Momo. Momo satu, Momo 2, 3. Mohon maaf ya. Biar bisa ini nanti ya. Kursinya ganti sama yang lain. Oke, baik ya. Baik Bu. Tema kita pada malam hari ini Protestan menyimpang Alkitab ya. Mm-mm. Kok Ya, bisa kayak gitu ininya temanya gitu? iya Bu. Oke. Paman Gea, Paman Deo mau masuk mungkin ya silakan. Oke, Saya juga mau sesi mau pergi nih. sebelum kita masuk ke tema itu, saya tanya dulu, Bu. Eh, Metodis itu didirikan oleh siapa, Bu? Metodis. Ya, didirikan oleh siapa dan tahun berapa, Bu? Oh, kalau saya itu mas saya nggak tahu. Saya mah nggak, jangan ditanya masalah kayak gitu. Yang saya tahu, yang saya tanya ini aja, Pak. Sebentar aja saya di sini. Iya, Baru nanti kali ini saya. saya jawab nanti, Bu. Ini pengetahuan dasar dulu, Bu. Iya, Pengetahuan dasar dulu. Nanti kalau Ibu tidak bisa jawab, saya jawab, Bu. iya Oke ya, enggak. begitu ya. Iya, saya Oke, tidak tahu. nanti saya beri kesempatan ke Ibu. Ibu kan nggak bisa jawab nih, saya jawab dulu. Iya. Cocok? Cocok Coba. ya? Iya. Oke, Metodis itu didirikan oleh John Wesley, Ibu. Didirikan di Inggris tahun 1738. Mm-mm. Betul atau salah? Betul. Betul. Oke. Baik. Metodis di Indonesia itu didirikan tahun 1964 di Kota Medan, betul? Iya. Oke, berarti benar ya Bu ya? Oke, sekarang silakan Ibu yang bertanya. Yang saya tanya di sini, emangnya eh, Alkitabnya Katolik dengan Protestan beda ya? Berbeda Ibu. Kan Martin Luther, demikian juga John Wesley, itu hanya mengakui 66 kitab, Bu. Sementara dari abad pertama sampai abad ke-16, Alkitab itu ada 73 kitab. 73. Dikurangi 7, Ibu. Begitu ya. Baru kali ini saya dengar loh. Karena dari saya kecil itu kalau ada ini ya Natal ya liturgi, baik itu Protestan, Katolik, kita saling pinjam Alkitabnya, sama. Oke, coba kita ingin buktikan, Bu. Di situ Ibu punya Alkitab nggak? Supaya jangan sampai, eh, supaya Ibu juga langsung tahu gitu loh. Di situ Ibu ada Alkitab buku. Ada cuman saya kurang bisa lihat. Oh, begitu ya, Bu ya. Daftar Terang isinya aja di ya, Bu. mata. Daftar isinya di depan aja cocokkan. Nggak usah Oke, di- baik Ibu. Saya tunjukkan ya. Tolong dibesarkan, Paman. Saya tunjukkan ya, Bu ya, di mana perbedaannya Alkitab Protestan dan juga Katolik ya. Di mana tadi saya sudah beritahukan kepada Ibu bahwa Martin Luther pada abad ke-16 mengurangi 7 kitab. Nah, nanti Ibu bisa buktikan sendiri kalau nanti ada waktu Ibu buka kitab Ibu ya. Oke ya, Ibu. Ini adalah perjanjian lama sampai dengan, oke ya, ini perjanjian baru. Perjanjian baru sampai dengan perjanjian lama sampai dengan Maleakhi kan, Bu ya? Di kitab Ibu, betul? Bentar, Pak. Oke, ya. Iya, benar. Sampai Maleakhi ya perjanjian lamanya ya, Bu ya. Iya. Oke. Nah, sekarang coba Ibu lihat di situ setelah Maleakhi ada nggak kitab yang ini? Nggak ada. Kitab yang saya nggak ada. Terakhir Nah itu, Maleakhi. iya terakhir Maleakhi di perjanjian lama kan, yang punya Ibu. Nah, jadi 7 kitab yang ada ini Bu, yang ini Tobit, Yudit, Esther, Kebijaksanaan Salomo, Sirach, Baruch, 1 dan 2 Makabe,
itu dikurangi atau dibuang oleh Martin Luther pada abad ke-16 atau tahun 1517. Sementara Katolik masih punya itu 7 kitab itu. Tapi justru pendiri Protestan, terutama Martin Luther dan juga diikuti John Wesley, membuang kitab-kitab itu, Bu. Padahal kitab suci mengatakan, Alkitab mengatakan, tidak boleh mengurangi atau menambah isi Alkitab. Nah, dengan membuang 7 itu mengurangi atau gimana, Bu? Mengurangi. Mengurangi. Nah, itu, Ibu. Jadi, baru setelah 7 kitab itu, baru perjanjian baru sama jumlahnya. Oke? Sampai di sini sudah paham ya, Bu ya? Nah, kalau ingin punya Alkitab yang saya tunjukkan, yang digunakan oleh Katolik, ada keterangan ini, Bu. Di kitab Ibu kan nggak ada keterangan ini kan? Jadi kalau masalah apa sih? Masalah doktrin apa bilangnya ya? Sama nggak itu? Oke, kita ke doktrin ya, Bu ya. Oke, saya tanya Ibu, di Metodis ada berapa sakramen, Bu? Sakramen. Iya. Apakah istilah sakramen ada di Metodis? Perjamuan kudus ya? Iya, salah satunya. Terus apa lagi, Bu, sakramen di Metodis selain perjamuan kudus? Apa lagi? Baptisan termasuk? Baptisan. Baptisan. Oke, kita urut ya, baptisan, perjamuan kudus, terus apa lagi, Bu? Ada atau dua atau ada lagi selain itu? Perkawinan. Kayaknya itu aja. Itu saja ya. Oke. Apa itu? Angkat CD itu. Ya. Oh, oke, baik. CD, saya tahu juga itu ya. Nanti dikasih pengajaran, kemudian di CD ya, Bu ya. Oke. Ya. Berarti ada 3 ya, Bu ya? Ada 3 ya? Oke. Ibu tahu nggak bahwa dahulu bukan 3. Dari abad pertama sampai abad ke-16, sebelum adanya Protestan, sakramen itu bukan hanya 3, Bu, tapi ada 7. Ibu pernah dengar? Nggak pernah. Apa aja coba? Oke. Kalau tadi di Metodis yang punya Ibu kan baptis, perjamuan kudus, apa tadi? CD. Angkat CD. Oke ya. Ya, sekarang saya urutkan sesuai dengan nama yang sebenarnya ya, Bu ya. Oke. Sakramen baptis, sakramen krisma atau penguatan, sakramen ekaristi, sakramen pengurapan orang sakit, oke. Sakramen imamat atau tahbisan, sakramen perkawinan, dan satu lagi sakramen tobat. Nah, kapan dikurangi menjadi 3? Ketika berdirinya Protestan di abad ke-16. Seperti itu sejarahnya, Ibu. Makanya nanti jangan heran, antara Protestan saja berbeda, Ibu. Mana Pak? Betul. Betul ya, Bu ya? Antara Metodis dengan HKBP itu banyak juga yang tidak sama, betul ya? Iya, kurang betul, tahu betul. saya, Bang. Oh, baiklah. Kalau itu kurang tahu saya. Oke, Ibu. Ya, semoga nanti belajar ya, Ibu ya. Jadi, saya hanya beritahukan ke Ibu bahwa sejak abad pertama, sejak para rasul, sakramen itu ada 7. Tapi sejak berdirinya Protestantisme di abad ke-16, itu dikurangi sehingga tinggal 3. Oh, jadi yang ke-7 itu di Katolik masih dipakai? Masih, Bu, sampai sekarang. Bahkan di Ortodoks juga 7. Masih Ibu. Di awal mula semua 7 Ibu.
Karena gereja Katolik itu berdiri tahun 33 Ibu, abad pertama. Jadi semuanya mengikuti Katolik 7 sakramen. Sakramen tidak menyelamatkan, yang menyelamatkan. Oke, Pak COJ mengatakan bukan sakramen yang menyelamatkan. Pak COJ, di gereja Anda masih ada baptis nggak, Pak? Bapak kalau ngerocos harus bisa menjawab ya. Pak, di Siap. gereja Bapak ada sakramen baptis nggak? Ya, Baptis liturgi itu ada. membawa dampak keselamatan atau tidak? Tapi yang menyelamatkan imanmu. Kalau kau baptis juga kau menolak kebenaran, kau sesat menuju neraka. Di mana ayatnya, Pak? Di mana Ya. ayatnya? Karena iman yang Di mana menyelamatkan. ayatnya? Kalau diskusi itu pakai dalil, jangan ngerocos doang. Ayatnya di mana coba? Yang kau omongkan Alkitab tadi barusan. Dalam Ya, ayatnya Alkitab di mana cari. yang kau omongkan Di barusan? mana? Tuh kan gak mau diskusi loh. Di mana? Tunjukkan Gak ayat mau juga. diskusi Di mana? dia. Saya mau diskusi dua arah. Saya Baptis tanya ya. ayatnya di mana omongan Bapak tadi. Ya, Bro Coba. COJ, diskusi itu jangan pakai perasaan, jangan pakai emosi, pakai otak. Itu diskusi. Oke, saya diskusi sama Ibu aja deh. Ibu Sarma, baptisan itu membawa dampak keselamatan gak, Bu? Membawa dampak keselamatan. Ya, di keyakinan gereja Ibu, apakah baptisan itu membawa pengaruh atau dampak keselamatan kepada kita atau tidak? Ya pengaruh lah, karena kan dengan baptisan nama kita ada di buku ininya apa, kerajaan surga. Oke, Ibu, kalau kita dibaptis itu dalam nama siapa sih, Bu? Dalam nama Yesus. Iya, dalam nama Bapa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anak dan Roh Kudus. Berarti membawa keselamatan. Nah, Lah, kok ada? Gini loh, Bu. Saya miris dengan yang namanya COJ ini mengatakan sakramen itu tidak membawa keselamatan. Coba. Saya kurang tahu. Mungkin di gerejanya orang masuk sembarangan nggak usah dibaptis. Coba. Hanya ngaku doang. Saya ini mau ngikut Yesus. Oke. Nggak usah dibaptis karena baptisan tidak membawa dampak keselamatan. Ngawur. Kayak kau ini dogma itu menyelamatkanmu tidak? Dogma Marian dogma itu. Saya tanya. Allah Tritunggal itu dogma atau Saya bukan? tanya COJ? kau jawab. Marian dogmamu itu menyelamatkanmu tidak? Yang Jangan menyelamatkan. emosi dulu, Pak. Kalau diskusi itu kayak Ibu dan Pak Jos di sini loh. Kalau diskusi itu jangan begitu caranya. Satu-satu dulu. Tolong pertanggungjawabkan omonganmu barusan mengatakan sakramen itu tidak membawa keselamatan. Apa di gereja Bapak tidak ada baptisan? Silakan jawab. Ngeri ya aliran seperti ini ya. Sakramen tidak membawa dampak keselamatan, coba. Makanya Jelaskan saya dulu, Pak. bilang ke kau. Di mana baptisan? Makanya Pak, saya jelaskan diskusi ini. di sini bukan seperti di room Protestan lain, Pak. Jangan Hanya mau. teriak-teriak ditanya ayat nggak bisa tunjukkan. Pak, Bapak bilang tadi kalau dibaptis itu tidak ada pengaruh dengan keselamatan, hanya iman menurut Bapak. Apakah di gereja Bapak tidak dibaptis semua jemaatnya? Silakan dijawab. Yang menyelamatkan tuh imanmu. Bapak Saya tanya di dibaptis sebelah tidak? kanan, di kanan kanan Bapak Yesus itu dibaptis tidak? Bapak Saya dibaptis ya atau dan tidak? amin. Itu Oke. sebagai tanda ahli waris Bapak kerajaan mengatakan surga. hanya iman. Iya, hanya iman Berarti yang tidak menyelamatkan perlu iman baptisan kepada dong. Yesus Kristus. Saya tanya kau, Bapak kalau kau menyatakan- dibaptis, saya tanya dulu, Ini kau orang kasih atau kesempatan bahasa orang Indonesia berbicara apa juga, ya? bukan kau saja yang narasi. Hanya iman kata dia tadi. Hanya iman. Kalau orang beriman, Takut dimut. Paman dia. Ya, paman Iya, saya dia. takut kepada orang yang bodoh, kalau kawan. bisa kasih turun di COC, tidak Saya isi takut kepada kepalanya di kebodohan. COC, hanya sembunyi aja dia. Kasih turun dia ke host. Saya tidak suka orang ini. iya, ini didikan siapa seperti Ya kan ini? dasar kan kita harus tahu dasarnya, alurnya dulu. Toh iman tanpa perbuatan juga mati juga sama aja, Pak. Iya, dia nggak paham itu sakramen itu yang bagaimana ya. Jadi saya jelaskan sedikit ya, paman-paman. Nah, di dalam Alkitab ya, kalau kita telisik melihat bahasa aslinya Perjanjian Baru atau dikatakan Yunani Koine, itu tertulis adalah misterion.
artinya sesuatu yang rahasia atau tersembunyi. Digunakan 28 kali dalam Perjanjian Baru. Diterjemahkan oleh beberapa kata yang berbeda dalam Alkitab Latin Vulgata. Ingat, translate-nya itu ada Yunani Koine, Vulgata, dan Aramaik Alkitab kita. Ya, oke. Nah, Mysterion ya itu termaktub disebutkan sebanyak 19 kali dalam Perjanjian Baru, khususnya di Vulgata, karena Protestan lahir dari Katolik, jadi dia mempergunakan Vulgata, nggak mungkin mempergunakan Koine, Yunani Koine. Oke, selanjutnya kata sakramentum ya dalam bahasa Vulgata itu disebutkan 8 kali loh. Kemudian testimonium itu hanya sekali dalam 1 Korintus 2 ayat 1. Nah, ketiga kata Latin ini dan juga satu kata Yunani yaitu mysterion diterjemahkan sebagai misteri. Tetapi mysterium lebih sering merujuk kepada dimensi yang tak terlihat atau tersembunyi. Sementara sakramentum lebih sering merujuk kepada aspek yang dikatakan visible atau simbolik dari suatu misteri spiritual atau ilahi. Jadi dalam suatu pengertian, Yesus Kristus sendiri bisa disebut apa? Misteri keselamatan atau sakramen Tuhan. Karena dia melalui penjelmaannya membuat misteri Tuhan yang tidak terlihat menjadi terlihat oleh kita. Demikian pula gereja secara keseluruhan sejak abad pertama sampai sekarang bertahan kadang disebut dengan apa? Sakramen keselamatan dari 7 sakramen itu. Makanya semua gereja-gereja yang dikatakan gereja apostolik masih memegang teguh ajaran itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Alkitab. Jadi suatu ironis dan kedunguan yang kita lihat, teman-teman tadi salah satunya COC yang mengatakan untuk apa sakramen, tetapi pas ditanya tentang baptisan apakah itu menyelamatkan, padahal salah satu dari 7 sakramen itu adalah sakramen baptis. Itu aja, makasih. Oke, baik ya. Kita sapa dulu tamu yang baru bergabung ya. Salve, selamat malam. Ibu Farah 05. Halo Ibu Farah. Ibu Farah 1. Ibu Farah 2. 3. Mohon maaf ya, saya turunkan. Mohon maaf bos, mungkin saya turun sebentar karena mau misa arwah dulu. Oh iya, ya, oke ya. Ya, terima kasih banyak ya. Ya, nanti ada waktu saya bisa gabung. Sama-sama Pak Jos, terima kasih. Saya sangat kagum dengan Pak Jos. Ya, berbeda dengan kawan-kawan Protestan yang barusan tadi itu, saya juga kagum dengan Ibu Sarma di sini yang ngobrol itu ya santai, ya jangan mengatakan sesuatu itu blunder sendiri gitu. Ya, silakan Pak. Makasih banyak Bang. Nanti ada waktu saya jalan Paman Tegia. Karena tujuan diskusi ya seperti ini, kita salah mendengar Paman. Kan begitu. Sama seperti Paman Jos, Paman Ibu Sam ini artinya di sini tujuan diskusi itu adalah kita mendapatkan sesuatu ilmu baru, Ibu. Betul. Jangankan Ibu, kami yang awam-awam juga itu mendapatkan ilmu baru juga kita. Kan begitu. Makanya kami simak, kami diam saja, kami dengar. Karena inilah ciri-ciri orang berilmu, Paman. Orang pernah sekolah itu pasti mendengar. Tapi kalau orang tidak sekolah macam COJ tadi itu mungkin dia sekolah tapi dia tidak pernah mendengar ajaran-ajaran dari dosennya atau gurunya sehingga dia liar. Sehingga pernyataan-pernyataannya itu liar. Seperti itu Paman. Lanjut Paman Degia. Yo, mungkin itu aja. Makasih banyak. Nanti ini saya akan makasih gabung ya, lagi. Tuhan Yesus memberkati ya. Yo, sama-sama. Malam. Malam. Ya, Salve, selamat malam Om Lut. Ya, selamat datang. Ya, selamat malam. Oke, baik ya. Mungkin Ibu Sarma. Ya, silakan. Ya, saya komentari dulu Pak COJ tadi. Teman-teman, saya berdiskusi dengan satu gereja yang mengajarkan tentang ajaran yang dia omongkan tadi. Saya pernah diskusi di YouTube ya, diskusi ilmiah ya. Nih saya tunjukkan ya sebentar. Sama persis seperti yang dia katakan tadi. Bahwa
baptisan itu tidak ada pengaruh dengan keselamatan. Iagrape. Itu persis ajarannya. Coba saya tunjukkan ya. Saya kurang tahu, nanti saya nebak-nebak bahwa Bapak ini ya bisa jadi dia adalah penganut dari aliran itu. Ya. Oke, saya tunjukkan waktu itu yang jadi hostnya adalah Rudy Yohanes. Kami takut dialog, diskusi dengan saudara-saudara Protestan itu omong kosong nanti. Saya tunjukkan nih. Paman tolong dibesarkan. Tolong dibesarkan Paman, saya tunjukkan. Nah, ternyata yang baru saja dia omongkan, nanti teman-teman cari YouTube saya. Ini YouTube saya ini. Nih ya. Saya pernah berdiskusi dengan pendeta ini. Dia adalah penganut GBI Agrape. Dan yang diajarkan oleh COJ tadi sama persis dengan pendeta ini. Waktu itu Bang Rudy Yohanes yang jadi moderatornya. Orang ini bilang gini, di dalam Protestan GBIA-nya, GBI Agrape, Gereja Baptis Independen Alkitabiah. Saya ulangi ya. Nama gerejanya Gereja Baptis GBI Agrape, Gereja Baptis Independen Alkitabiah, GBI Agrape. Dia mengatakan baptisan itu tidak membawa dampak keselamatan. Nah, ketika waktu itu saya tanya ke dia, terus di gerejanya Pak Pendeta, apakah semua orang yang masuk gereja Bapak tidak dibaptis? Pada saat itulah dia kaget. Oh, kok nggak dibaptis Pak? Loh, katanya tidak membawa dampak apapun. Untuk apa Pak? Mendingan renang di bak, ya kan? Mendingan renang Pak daripada dicelupin di kolam renang. Saya bilang ke dia, susah-susah amat jadi pengikut gereja Bapak. Wong itu nggak ada artinya. Ketika itulah dia tantrum, marah, sama persis seperti orang tadi, Bapak tadi itu. Ya, ketika kita tanya, apakah kamu dibaptis? Iya. Loh, katanya tidak ada dampak apapun. Lah kenapa kamu dibaptis? Katanya cukup beriman. Saya beritahukan kamu ya, kalau kamu hanya beriman atau percaya, kamu kalah sama iblis. Loh kok bisa? Kita baca. Oke ya. Yakobus 2. Kita baca Yakobus 2 ya guys. Ternyata iblis itu juga percaya. Percaya iblis itu. Tapi ingat, perbedaannya adalah ya. Perbedaannya itu salah satunya adalah iblis itu tidak melakukan sesuatu. Ya, oke. Yang ngomong-ngomong di bawah tentang pengakuan dosa kepada imam, kemarin di sini sempat naik gereja dari teman kita dari mana kemarin Paman Host? Mereka juga pengakuan dosa loh. Protestan dia, Dari gereja Kristen Sumba, Paman. Ya, dari gereja Protestan Sumba. Ya, Calvinis. Ya, gereja Protestan Sumba kemarin di sini naik dan dia mengatakan kami juga mengaku dosa di depan pendeta. Nah, ayo lo, kamu Protestan mana? Banyak sih, jadi bingung kan? Nih, kalau kamu hanya sekedar percaya, maka kamu tidak lebih dari iblis. Yakobus 2 ya Paman, ayat 19. Yakobus 2 ayat 19. Paman Dewa mau baca? Boleh. Ya, Silakan, Yakobus Paman. 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa Tuhan itu satu. Engkau melakukannya dengan baik, bahkan setan pun percaya dan gemetar. Demikianlah sabda Tuhan. Di dalam unsur iman itu ada percaya nggak, Paman? Ada. Ya. Berarti kalau orang tadi bilang cukup beriman sudah pasti selamat, menolak baptisan atau sakramen, berarti dia sama dengan iblis. Iya.
Iya. Iya. Iya, silakan host. Pak, Bapak mengatakan ngaku dosa ke Tuhan. Bapak naik, saya tunjukkan kepada Bapak. Pak, pernah baca nggak Yakobus 2 ayat 16, Pak? Bapak bilang, mengaku itu langsung ke Tuhan. Bapak pernah baca nggak Yakobus 2 ayat 14 sampai 16? Pak, kalau belum tahu Alkitab, Bapak naik, saya ajari Bapak ya. Oke, kita baca ya Pak. Apakah ya Yakobus 5, Yakobus 4 atau Yakobus 5 ya, sebentar. Saya buka dulu ya. Yakobus 4 ayat Yakobus 4 ya teman-teman, ayat 16. Bapak yang ngomong tadi silakan naik Pak. Saya ingin tanya nanti ini aplikasinya dalam kehidupan nyata itu seperti apa Pak? Yakobus 4 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Pak, saya tanya Pak, saling mengaku dosa itu satu orang doang atau ada dua orang? Banyak. Oke, saya tanya sama ibu aja ya. Bu, Yakobus 4 ini kan mengatakan nih, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Saling mengaku dosa itu dua orang atau satu orang saja Bu, di kamar sendiri? Satu orang lah. Saling mengaku, saling mengaku dosa. Satu orang atau dua orang Bu? Paman, dibesarin dulu paman ini. Saling mengaku itu dua orang. Nggak mungkin saya ngaku ke tembok ya teman-teman. Kalau ke kamar sendiri saya merenung. Di sini dikatakan, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Saling mengaku artinya ada dua orang, bukan hanya satu. Oke. Sekarang yang di bawah tadi mengatakan langsung ke Tuhan itu ayatnya di mana? Oke, di mana ayatnya langsung ke Tuhan? Karena di sini saling mengaku dosa. Gimana sih? Baca Alkitab kok begitu Bapak yang di bawah yang komentar tadi. Coba Pak, saling mengaku itu, ini hanya bahasa Indonesia yang baik dan benar saja. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Saling mengaku itu dua orang atau lebih. Nah sekarang saya tanya, di mana di perjanjian baru, hendaklah kamu mengaku sendiri kepada Tuhan. Ayatnya di mana Pak? Silakan naik. Saya tunggu Bapak. Host, tarik aja orangnya host. Saya ingin tahu ayatnya. Karena saya tidak menemukan soalnya. Pak, iya itu perjanjian baru. Kamu naik Pak. Saya mau tanya, hendaklah kamu langsung mengaku kepada Tuhan. Di mana ayatnya? Iya, halo Paman Gia, Paman Gia. Ya. Komannya saya serahkan ke Paman Gia sama Paman Katolik Apostolik ya. Saya mau pergi ya. Iya, siap. Oke, ya, makasih. Ya, silakan Pak John PY. Saya kau tuduh antikristus, kamu naik. Coba tunjukkan. Tadi saya sudah tunjukkan padamu. Yakobus 5 ayat 16. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Silakan tunjukkan kepada saya. Hendaklah kamu langsung mengaku kepada Tuhan. Ayatnya di mana? Kalian yang komentar di bawah, kalian pakai rok aja. Orang yang pakai rok aja berani naik seperti ibu ini. Paham nggak? Apalagi gelarnya sederet di bawah itu. Kamu naik ke sini. Orang yang pakai rok aja naik ke sini berani. Kamu lebih rendah daripada orang yang pakai rok. Coba sederet gelar SE, MAK, S-Doger, S-Teler. Kamu naik, coba tunjukkan pada saya dalilmu yang mengatakan itu. Berani atau tidak? Udah, hilangkan gelarmu yang panjang itu, nggak penting itu. Coba, berani nggak? Saling mengaku itu seperti mengakui kesalahan atau dosa kepada orang lain. Oke, saya gunakan AI saja menjawab kalian ya. Atau spiritualitas. Nah, Apakah kamu ingin tahu lebih banyak tentang ini? Mbak Gemini, saya ingin bertanya.
kalau saling mengaku itu antara 2 orang atau 1 orang? Saling mengaku itu biasanya melibatkan 2 orang atau lebih. Misalnya, 2 orang yang berselisih mungkin saling mengaku salah atas peran mereka dalam pertengkaran tersebut. Oke. Jadi dari saya Ya. kata satu. Oke, lebih pinter Gemini daripada kalian. Aplikasi Gemini lebih pinter daripada gelarnya S2, S3 loh. Saling Aku menghargai pendapatmu, tapi aku ingin menekankan bahwa kecerdasan tidak selalu diukur dari gelar akademis. Ayo Setiap lo. orang punya keunikan dan keahlian masing-masing. Ayo lo. Mbak Gemini, saya baca ayat ya Mbak. Yakobus 5 ayat 16 Mbak Gemini. Dikatakan hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Mbak Gemini, kalau saling mengaku dosa itu antara 2 orang atau 1 orang di kamar merenung gitu. Ayat itu menekankan pentingnya pengakuan dosa di antara orang-orang Kristen. Jadi, saling mengaku dosa biasanya dilakukan antara 2 orang atau lebih. Apakah kamu ingin tahu lebih banyak tentang ayat ini? Coba. Saya harus mengatakan kalian lebih bodoh atau gimana? Coba. Aku di sini untuk membantumu belajar dan memahami berbagai hal. Aku tidak akan membalas jika kamu menghinaku. Apakah kamu punya pertanyaan lain untukku? Oke, Mbak Gemini. Ya. Mbak Gemini. Oke, mari kita fokus pada hal-hal yang positif. Saya tidak Apakah kamu ingin Saya belajar tidak lebih butuh banyak protestan tentang lagi saling untuk mengaku memberi dosa? jawaban karena lebih jujur aplikasi daripada orang protestan yang di bawah ini, bukan ibu yang di atas ya. Mbak Gemini, saya ingin bertanya. Di dalam Yohanes 20 ayat 23, di situ dikatakan diberikan mandat kepada para rasul untuk mengampuni dosa orang. Tolong dijelaskan Mbak Gemini. Ayat itu sering ditafsirkan sebagai pemberian kuasa kepada para rasul untuk mengampuni dosa orang lain. Namun, ada juga pandangan bahwa pengampunan sejati hanya datang dari Tuhan. Apakah kamu ingin tahu lebih banyak tentang berbagai penafsiran ayat ini? Baik, Mbak Gemini. Jadi, apa kaitannya dengan sakramen pengakuan dosa dengan ayat itu? Dalam tradisi Katolik, sakramen pengakuan dosa dipandang sebagai cara untuk menerima pengampunan Tuhan melalui perantaraan imam. Ayat dalam Yohanes pukul 20:23 sering digunakan sebagai dasar teologis untuk praktek ini. Apakah kamu ingin tahu lebih banyak tentang sakramen pengakuan dosa dalam tradisi Katolik? Ayo lo. Lebih pinter AI daripada gelar sederet tadi di bawah itu. Hanya berani typing. Lebih berani ibu yang ada di atas sana daripada bapak yang di bawah. Gelarnya disertakan berderet. Disuruh naik, tidak berani. Aku harus ngomong apa? Aku tanya AI saja. AI-nya lebih jujur daripada mereka. Jadi yang aku jadikan manusia AI atau manusia benaran ini? Saya bingung. Oke. Silakan Paman Deo atau paman-paman yang lain menanggapi. Saya secara sedikit aja mau tambahkan masalah saudara tadi mengatakan sakramen tidak ada manfaatnya. Saya kalau penjelasan secara biblisnya paman-paman sudah inilah. Secara sederhana logikanya ya, orang konyol melakukan sesuatu baptisan yang bagi dia tidak bermanfaat. Itu kekonyolan yang terbesar, itu sebodoh-bodohnya lah manusia melakukan sesuatu yang bagi dia sebenarnya tidak ada manfaatnya. Konyol kan? Itu aja sih. Terima kasih. Ya, bawa Edis TV ke sini. Siapa sih yang takut sama Edis? Kamu tahu nggak Edis mengatakan Yesus bukan Tuhan? Ada yang tahu nggak Edis mengatakan Yesus itu bukan Tuhan? Aduh, kalian mengakui Edis penganut Arius.
Kalian belajar lagi, dengerin ajaran orang itu, dengerin benar atau enggak. Ngaku-ngaku Kristen, ajarannya Arius. Iya Pak John, AI lebih pintar daripada Bapak. Baper, nah kan? AI aja lebih jujur coba. Jadi besok-besok menjawab kalian, karena kalian tidak jujur, saya pakai AI. Iya kan? Paman Deo, silakan Paman Deo. Iya, saya start dulu di yang tadi sakramen pembaptisan ya. Oke, nah tadi teman kita yang Protestan ya, COC mengatakan nggak penting sakramen. Tadi udah dia utarakan tentang sakramen pembaptisan. Nah kita lihat bagaimana dasar kitab suci. Kenapa gereja apostolik sejak abad pertama zaman purba, gereja-gereja awal itu masih memegang sampai sekarang 7 sakramen. Ya, saya spill saja salah satunya dari 7 sakramen, yaitu sakramen pembaptisan yang menurut teman Protestan tadi mengatakan tidak penting. Oke, dasar kitab sucinya itu Matius 28 ayat 19. Yesus mengutus para rasul, pergilah dan jadikan semua bangsa murid, membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lalu Yohanes 3 ayat 22, kemudian Yohanes 4 ayat 1 sampai 2, murid-murid Yesus yang pertama membaptis murid-murid lainnya. Kisah para Rasul 2 ayat 38 sampai 41 dan seterusnya. Orang-orang baru yang percaya dibaptis dalam nama Yesus oleh Petrus dan yang lainnya, bukan hanya baptisan Yesus sendiri. Ya, Markus 1 ayat 11 sampai 11. Nah, mari kita lihat yang murid-murid lain dari 12 rasul itu ada 70 ya. Oke, mari kita spill siapa-siapa namanya. Oke, sabar ya, aku buka data dulu ya. Biar teman-teman Protestan, karena tidak ada sola scriptura, tidak ada ditulis di dalam 70 nama itu siapa-siapa saja gitulah. Ya. Jadi terkadang kita sangat miris kalau kita berbicara, kita cari contohnya 70 murid itu bisa nggak disebutkan, atau 3 nama orang Majus itu siapa, karena Alkitab tidak menceritakan tentang hal demikian, karena hanya ingat tradisi suci yang diturunkan turun-temurun oleh para rasul. Jangan samakan tradisi nenek moyang Anda yang secara lokal, itu beda maksud dan tujuannya. Oke. Ya, mari kita lihat dari 70 murid. Oke. Ya. 70 murid itu siapa-siapa saja? Mari kita lihat. Pertama, yaitu ada namanya Yakobus, yang kadang disalahkaprakan oleh teman-teman Protestan bahwa Yesus mempunyai saudara. Ini adalah sepupu. Makanya masih dikatakan saudara karena dia sepupu satu kali. Yakobus adalah uskup Yerusalem. Oke. Nanti teman-teman lihat nanti saya spillkan bukunya ya. Oke, Kleopas, uskup di Yerusalem. Kemudian Matias yang menggantikan jabatan kosong melengkapi 12 rasul. Yang keempat ada Tadeus yang menyampaikan surat kepada Augarus. Kemudian ada Ananias yang membaptiskan Paulus dan sebagai uskup di Damaskus. Kemudian 70 murid urutan ke-6 adalah Stefanus. Itu meninggal pertama dalam susunan 70 murid Yesus. Ya. Kemudian Filipus yang membaptis sida-sida. Prokorus, uskup di Nikomedia yang juga mati pertama, dipercaya sebagai apa ini, sabar ya, saya perkecil dulu karena Ganti kata uskupnya Paman, kata mereka pendeta katanya. nanti saya spill bukunya siapa dan bisa ditarik lurus dia sukses apostolik dari mana. Ya, oke. Ya, berikut setelah tadi Prokorus ada dinamakan Nikanor, meninggal pula ketika Stefanus meninggal sebagai martir. Timon adalah uskup di Bostra. Parmenas adalah uskup di Soli. Nikolaus uskup di Samaria. Barnabas uskup di Milan. Markus penulis Injil sebagai uskup di Alexandria. Lukas penulis Injil. Dalam catatan Hippolytus, Markus dan Lukas termasuk mereka yang mengundurkan diri ketika Kristus berkata, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Ini ya, Markus dan Lukas ini kayaknya dia ragu-ragu pada saat
Tuhan mengatakan itu, ya. Kemudian murid ke-16 dari 70 ada namanya Silas, uskup di Korintus. Silvanus, uskup di Tesalonika. Kemudian Krisces, uskup di Karsedon, di Gaul. Epanetus, uskup di Kartago, dan masih banyak lagi ya. Jadi teman-teman bisa buka bukunya, sabar ya, 70 murid. Aku cari bukunya dulu ya. Ada bukunya, sabar. Sabar. Karena teman-teman Protestan, kalau kita berbicara mengenai sejarah mereka buram. Jadi kalau ada orang Saracen bertanya, di Alkitab kan ada 70 murid. Nah, siapa-siapa kalau 70 murid itu? Kadang mereka bingung juga mau nyarinya secara sola scriptura di Alkitab, nggak nemu loh ya tentang hal demikian. Sabar ya Paman, baru kebuka juga. Ya, jadi itu nanti teman-teman lihat di catatan Hippolytus. Hippolytus itu murid dari Irenaeus, Irenaeus dari Polycarpus, Polycarpus murid langsung dari Yohanes, Hippolytus of Rome ya. Jadi bukunya ada juga, jadi teman-teman baca. Kayaknya lagi loading juga. Ya, itu aja dulu Paman. Terima kasih. Paman, lanjut dulu Paman, saya mau makan malam dulu nih. Deo, Paman Katolik Apostolik, dilanjut dulu. Saya sambil dengar-dengar, tapi saya sambil makan dulu. Ya. Ya, aku siap makan juga dulu. Siapin dulu, saya punya martabak. Oke. Makan cilok. Mungkin saya tambah sedikit Paman Deo, Paman Degia. Jadi pertama saya berpikir bahwa dalam berdiskusi ini tadi saya lihat ada Paman Jos ya. Di situ dia ada keterbukaan, dia ada sebuah pengakuan, keterbukaan pengakuan, karena apa yang disampaikan oleh Paman Degia tadi itu berkaitan dengan sebuah ajaran-ajaran ya. Tapi ada yang lain hanya ngerocos, tapi tidak mampu menunjukkan sumber ajarannya. Terus ketika berbicara mana kitabnya, ketika ditunjuk, mereka ngeles lagi, mereka lari lagi ke lain-lain. Ini artinya kan, ini sebuah kepincangan dalam sebuah penalaran akademis ini. Jadi saya berpikir apa yang disampaikan oleh Paman Degia dengan Paman Deo Gracia ini luar biasa ini. Karena ini adalah kajian teoritis ya, dan diskusinya sangat akademis, sangat ilmiah sekali. Jadi saya berpikir tadi seperti yang Paman COJ tadi itu dalam sebuah diskusi ilmiah disebut dalam istilah logikanya itu adalah penalaran sesat. Karena apa? Dia tidak mampu berargumentasi secara rasio, yang dia tunjukkan hanyalah soal apa ya, bagaimana dia mengeluarkan suara, kata-kata saja, tapi kata-kata itu tidak penuh dengan makna dan tidak ada akademisnya. Padahal di sini tadi kita berdiskusi itu ada beberapa poin yang kita petik ya. Ajaran, dasar Alkitab dan lain-lain. Mungkin saya di sini mau menyampaikan bagaimana dasar Alkitab dalam 7 sakramen yang ada di Gereja Katolik. Supaya teman-teman harus bisa paham bahwa kita 7 sakramen itu bukan asal-asal, tapi memiliki dasar Alkitab. Ingat bahwa Katolik itu imannya 3 pilar, dasar 3 pilar iman kita, ya magisterium, tradisi suci, dan kitab suci. Kitab suci ini tentu ya kita lengkap, karena ini kanon dari Septuaginta itu bukan apa ya, dan ini jelas. Jadi kita memakai kanon Septuaginta itu 73 kitab, tapi Protestan hanya 66, 7-nya mereka tidak pakai. Nah, 7 tidak pakai itu akhirnya ketika berbicara tentang purgatorium, mereka kaget-kaget. Padahal itu jelas ya, ajaran Tuhan Yesus melalui para rasul, itu jelas. Jadi saya coba masuk menyampaikan tentang dasar-dasar dari 7 sakramen Gereja Katolik. Seperti yang pertama ya sakramen baptis. Dasar kitab sucinya di mana? Yohanes bab 3 ayat 5. Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah.
Setelah itu ya Matius bab 28 ayat 19, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Makna dari sakramen ini adalah sakramen kelahiran baru menghapus dosa asal. Itu. Terus yang kedua adalah sakramen krisma atau penguatan. Ya, dasar kitabnya di mana? Ya, Kisah Para Rasul bab 8 ayat 14 sampai 17. Para rasul meletakkan tangan di atas orang Samaria dan mereka menerima Roh Kudus. Sakramen krisma itu adalah penerimaan Roh Kudus. Kisah Para Rasul bab 19 ayat 5 sampai 6. Paulus menumpangkan tangan lalu Roh Kudus turun. Maknanya apa? Kepenuhan Roh Kudus menguatkan iman, melengkapi baptisan. Yang ketiga ya sakramen Ekaristi. Dasar kitabnya sucinya di mana? Ya Matius bab 26 ayat 26 sampai 28. Perjamuan terakhir, inilah tubuhku, inilah darahku. Yaitu Yesus sendiri yang menyatakan. Sudah itu Yohanes bab 6 ayat 51. Roti yang kuberikan itu ialah dagingku untuk hidup dunia. Makna apa? Maknanya tubuh dan darah Kristus sebagai santapan rohani. Dan ini yang selalu dilakukan oleh Gereja Katolik. Setelah itu sakramen tobat. Sakramen tobat dasar kitabnya itu jelas ya. Yohanes bab 20 ayat 22 sampai 23. Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, maka dosanya tetap ada. Yang kedua dasar kitabnya juga Yakobus bab 5 ayat 16. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Maknanya apa? Pengampunan dosa melalui pelayanan imam. Imam. Terus pengurapan orang sakit atau minyak suci. Kita sering sebut minyak suci. Dasar kitabnya di mana? Yakobus bab 5 ayat 14 sampai 15. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Tujuannya apa? Penguatan penyembuhan rohani dan pengampunan dosa bagi yang sakit. Ya jelas ini. Terus dasar sakramen imamat. Ya dasar kitab suci Yohanes 20 ayat 21. Yesus berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Juga sekarang aku mengutus kamu. Itu jelas ya. Jadi imam ini sama seperti Tuhan. Jadi dia adalah gambaran bahwa Tuhan mengutus mereka. Terus Timotius 1 bab 4 ayat 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia, karena imamat ini juga adalah karunia panggilan yang ada padamu, yang diberikan kepadamu melalui nubuat dan penumpangan tangan. Maknanya apa? Memberi kuasa untuk melayani umat sebagai imam, gembala dan pelayan sakramen. Sudah itu ya sakramen perkawinan. Dasar kitab sucinya di mana? Kejadian bab 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dasar Alkitab berikut Markus bab 10 ayat 9. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Setelah itu Efesus bab 5 ayat 31 sampai 30 ya. Perkawinan melambangkan persatuan Kristus dan gereja. Maknanya apa? Persatuan suami istri dalam kasih melambangkan cinta Kristus pada gereja. Ya, seperti itu aja yang saya bisa tambahkan supaya teman-teman Protestan bisa memahami bahwa kita semua ajaran gereja Katolik, pertama dasar kitab suci, tradisi suci dan magisterium. Seperti itu teman-teman semua, saya kembali.